melayani melalui Roh Kudus. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Roma 1 ayat 9. Seringkali ketika Tuhan memberikan suatu tanggung jawab atau tugas untuk dikerjakan bagi dia, biasanya bukanlah karena engkau seorang ahli atau seorang yang sudah berpengalaman. Dia memberikan tugas itu dan mengharapkan ketekunan darimu. Dia mengharapkan engkau melakukan yang terbaik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa dia mengharapkan engkau melakukannya oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada pekerjaan di dalam rumah Tuhan yang boleh dikerjakan oleh orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Hal ini karena tidak ada yang dapat engkau lakukan bagi Tuhan yang akan diterimanya tanpa Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan kepada kita bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan oleh Roh Kudus. Selalu demikian jika bersama Tuhan. Bahkan dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan menghendaki pakaian Harun, pakaian imam dibuat, di mana desainnya diberikan oleh Tuhan sendiri. Musa harus memilih orang yang ahli, yang telah dipenuhi oleh Roh untuk mengerjakannya. Keluaran 28 ayat 3. Pikirkan itu, dia hanya mengizinkan imam-imamnya memakai pakaian yang sudah dibuat oleh pribadi yang dipenuhi oleh Roh. Demikian juga semua orang ahli yang bekerja di dalam kemah suci haruslah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh untuk melakukan pekerjaan itu. Pada suatu kesempatan Tuhan berkata kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara tua-tua Israel 70 orang, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini." Kemudian Tuhan berkata, "Akan kuambil roh yang ada padamu dan kutaruh atas mereka." Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Dengan kata lain, jika bukan oleh Roh Kudus, dia tidak akan mengizinkan mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Begitu pentingnya dipenuhi Roh Kudus bagi pelayanan di dalam rumah Tuhan. Tidak ada bedanya dalam kapasitas apa engkau melayani di gereja. Bisa jadi engkau melayani sebagai pemimpin pujian, sebagai pelayan musik, sebagai penerima tamu, seorang pemimpin sel, koordinator penjangkauan persekutuan, seorang staf pastoral, atau peranmu adalah membersihkan baku gereja dan membuka pintu-pintu gereja. Semua itu harus dilakukan melalui Roh Kudus. Kebersamaan dengan Roh Kudus adalah sangat penting. Sebelum engkau melakukan sesuatu apapun juga, mintalah supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Habiskan beberapa waktu bersama Roh Kudus, dan Dia akan memimpin engkau bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, sehingga pelayananmu berkenan baginya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas kesempatan untuk melayani kerajaan-Mu. Aku akan memberi diriku untuk dipengaruhi dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, bagi kemurnian dan kekudusan dari semua yang aku lakukan dalam melayani Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.